Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Nurtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh Mas Alex ya. Nah, perusahaan yang pertama yaitu kode sahamnya Wika. Nama perusahaannya itu PT Wijaya Karya Tbk. Kemudian yang kedua, kode perusahaannya itu Friend. Nama perusahaannya itu PT Smartfren Telekom Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Oke, kita buka dulu aplikasi iPod, kemudian kita klik chartnya ya. Oke, di sini sudah masuk chart, kita perbesar dulu. Nah, kita klik pertama Wika, Wijaya Karya. Oke, kita hapus dulu maunya. Wika. Oke, nah di sini kita time frame-nya kita kasih panjang ya, setahun terakhir. Nah, kalau kita lihat grafiknya, Wijaya Karya ini pernah naik sampai ke harga 2.450 ya. Kemudian supportnya di harga 850. Nah, kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir ya, kita lihat dari bulan Agustus ini Wijaya Karya mengalami kenaikan ya, kemudian nanti di bulan Oktober, tanggal 18 Oktober turun ya, cenderung turun. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan Wijaya Karya ini ya. Kita cari dulu, kita buka broker summary-nya ya. Kita klik di sini Wijaya Karya Wika ya. Kita ambil dari bulan Agustus. Dari kenaikannya sini ya. Bulan Agustus, 23 Agustus ya. 23 Agustus. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat dari data broker summary-nya, kalau kita hitung antara net volume total lot yang dijual dengan total lot yang dibeli, maka kita akan dapat net volumenya itu berbanding tipis ya. Artinya investor besarnya tidak melakukan distribusi maupun akumulasi secara signifikan ya. Nah, kelihatan di sini YP belinya 5 juta lot, kemudian YP juga menjual 5,1 juta lot. Jadi tidak ada perbandingan atau perbedaan yang signifikan. Kemudian PD membeli 3 juta lot, kemudian PD juga menjual 2,9 juta lot. Nah, di sini ada selisih. Jadi selisihnya itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari data broker summary ini, maka ketika saya menggunakan tools tambahan untuk mendeteksi keberadaan investor besar atau aksi dari investor besarnya di sini, kesimpulannya itu adalah normal accumulation. Ya, artinya mengalami akumulasi tetapi jumlahnya sangat kecil, seperti itu. Sangat kecil, jadi normal, seperti masih ya tidak terlalu jauh sih berbeda lah, seperti itu kesimpulan. Nah, kemudian kalau kita lihat data-data peta kepemilikannya, perusahaan Wijaya Karya ini ya, ini perusahaan milik BUMN. Nah, perusahaan ini surplus rasionya ya, atau saham yang dijual ke publik ya, yang dilepas ke publik itu sebesar 34,9%. Berarti masih ada saham warkap yang cukup besar. Artinya memang pemerintah itu memegang saham warkapnya. Berarti ini perusahaan serius untuk dijalankan. Seperti itu. Jadi surplus rasionya masih dilepas, baru dilepas 3,4%. 34,9%, sorry ya. Nah, kemudian kalau kita lihat investor besarnya,
investor besarnya memiliki 60% saham Scriptlesnya, jadi masih cukup besar. Kemudian investor retailnya memiliki 40% lebih, jadi lumayan besar di sini investor retailnya. Maka kenaikan harga sahamnya cenderung tidak signifikan ya, tidak liar. Kenapa? Karena retailnya punya barang yang sangat banyak juga di sini. Jadi kalau investor besarnya memborong, itu strategi yang mereka gunakan itu naik sedikit jual lagi, naik sedikit jual lagi kayak gitu. Markupnya pelan-pelan, tidak agresif sampai arah seperti itu, karena takutnya dihajar, disadari oleh retail, kemudian dihajar sama retail seperti itu. Jadi itu perusahaan Wijaya Karya. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan kedua ya. Nah, perusahaan yang kedua yang di request oleh Mas Alex ini adalah perusahaan Smart Friend ya, atau kode perusahaannya Friend. Nah, kita langsung saja buka datanya lagi. Nah, di sini kita klik dulu Smart Friend, kita cari Friend ya, kode sahamnya Friend. Oke, kita lihat dulu grafiknya ya. Jaringan terganggu lagi. Oh ya, sudah ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Smart Friend ini dari bulan Januari ya, itu pernah menyentuh ke harga 53, kemudian terus naik sampai di bulan Agustus, 3 Agustus ya, itu menyentuh ke 170. Sekarang sudah turun. Kemudian, nah kalau kita lihat aksi dari investor besarnya di seminggu terakhir ya dari tanggal 22 Oktober, kalau kita lihat di sini ya, kita ingin cek di sini kenaikan ini apakah investor besarnya itu akumulasi cukup besar atau mereka sebenarnya sudah distribusi di sini. Jadi kenaikan harga saham itu tidak selalu akumulasi ya. Bisa jadi mereka, seperti kasus-kasus yang saya temukan, ada beberapa perusahaan yang harga sahamnya naik tetapi investor besarnya distribusi seperti itu, atau harga sahamnya turun di markdown ya, tapi investor besarnya akumulasi. Nah, itu yang menarik, itu perusahaan-perusahaan seperti itu yang menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya naik kemudian investor besarnya distribusi tanpa kita sadari, itu yang berbahaya seperti itu. Apalagi kalau distribusinya sangat besar, melebihi dari apa yang mereka gunakan untuk markup seperti itu yang berbahaya. Nah, kita langsung cek dulu data broker summary-nya ya. Kita cek data broker summary-nya, kita klik Friend. Oke, kemudian di sini kita dari tanggal 22 Oktober 10 ya. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat di sini dari tanggal 22 Oktober ini ya, perusahaan Smart Friend ini kalau kita hitung antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kita hitung netnya itu, kita dapat net volume transaksinya ya, kita peroleh kesimpulan dengan menggunakan tools tambahan yang saya gunakan itu. Kita dapat kesimpulan bahwa di Smart Friend ini kenaikan harga dari seminggu sini ya, dari 22 Oktober ini sampai sekarang ya, tanggal 4 ya November, di sini investor besarnya melakukan big accumulation, artinya melakukan akumulasi dalam jumlah yang cukup besar di situ ya, itu kesimpulannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini pun nampak seperti itu ya. Di sini 22 juta lot MG membeli ya, kemudian RF juga 22 juta lot, kemudian di sini YP ini membeli 19 juta lot, YU kemudian 12 juta lot, kemudian CC 9,8. Nah, ini melakukan aksi akumulasi dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Jadi ada big accumulation di sini, ada akumulasi yang cukup besar dari aksi dari investor besarnya. Nah, kalau kita lihat Scriptless rasionya dari Smart Friend ini ya,
perusahaan Smartfren ini 40,8%, sekali lagi 40,8%, itu sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Berarti masih ada sekitar 59,2% itu dalam bentuk warkat, seperti itu. Nah, kemudian investor besarnya di sini, ya, investor besarnya memiliki saham Smartfren ini sebesar 41,4%. Kemudian investor retailnya itu memiliki 15,4%. Sisanya itu adalah kepemilikan investor besar di bawah 4%. Seperti di bawah 5%, seperti itu. Jadi sebenarnya investor besarnya memiliki besar di sini. Ya. Cukup besar di sini investor besarnya memiliki sahamnya, seperti itu. Karena retailnya cuma punya 15%. Berarti dari ini 40 investor besarnya memiliki 41,4%. Itu yang tercatat di atas 5%. Kepemilikan di atas 5%. Berarti masih ada sisanya lagi investor besarnya yang lain yang memiliki saham dalam bentuk scriptless rasionya, seperti itu, dalam bentuk saham scriptless. Nah, mungkin seperti itu saja ya. Di sini perusahaan Smartfren ini dikendalikan oleh investor institusi lokal ya, meskipun perusahaan ini juga disukai oleh investor asing. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau investor besarnya masih akumulasi, ya kita untuk Mas Alex ya, kita hold dulu. Kalau sudah beli di bawah sini ya, kita hold dulu. Kalau seandainya di sini juga hari ini terjadi perlawanan aksi ya, di mana investor besarnya tidak melakukan distribusi dalam jumlah besar, seperti itu. Nah, ini bisa naik nih selama investor besarnya akumulasi, bisa jadi menyentuh ke 170 lagi. Ya, tergantung investor besarnya. Kita hanya bisa memperhatikan aksi mereka. Kalau mereka akumulasi, kita akumulasi. Kalau mereka distribusi, kita juga ikut distribusi. Seperti itu saja. Oke, demikian Mas Alex. Bagi teman-teman investor yang lain ya, jika masih ada yang ingin di-request tentang perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau perusahaan yang dianggap menarik, silahkan request. Nanti saya akan buatkan videonya, seperti itu. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.